Oke, Mbak Nanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sembuh? Sudah enak? Masih ya ada batuk-batuknya sih, tapi udah jauh lebih baik lah. Kika, yang dua-duanya 2K, sehat? Kalau anak-anak si Kirana aja paling masih batuk-batuk, Mbak. Oke, Tapi ya. udah nggak kayak waktu itu sempat demam juga tuh. Alhamdulillah. Ya. Kita bisa mulai kayaknya 18.59. Monggo, Mau silakan. baik, kita langsung mulai aja berarti ya. Iya, Dokter Riza juga sudah masuk. Terima kasih, Ya, Dok. Suaraku jelas kan ya, Mbak? Jelas, bagus. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta kelas diskusi Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat malam juga kepada para narasumber yang kami hormati. Terima kasih kepada Harian Surya yang telah merilai di channel YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim Official. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi pada hari ini. Kelas diskusi Akademi Ability pada hari ini mengusung tema penanganan ABK saat infeksi di musim hujan yang diisi oleh Dr. Muhammad Riza Kurniawan, spesialis anak konsultan, seorang dokter spesialis anak konsultan nefrologi, dan Ibu Desi Irawan, seorang researcher klorofil scientific sebagai pembicara. Di sini saya, Winanda Bagio Saputri, atau bisa dipanggil Nanda, bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya kelas diskusi Akademi Ability pada malam hari ini. Selanjutnya, saya persilahkan Bu Sawitri Retno Hadiati sebagai Ketua Yayasan untuk menjelaskan overview Yayasan Peduli Kasih ABK dan karya-karya dari ABK binaan Yayasan Peduli Kasih ABK. Silakan Bu Sawitri. Ya, terima kasih Mbak Nanda, terima kasih Dr. Riza dan juga Bu Daisy dan teman-teman yang sudah bergabung di acara ini. Ini tentunya kami akan mengenalkan Yayasan Peduli Kasih ABK itu apa, supaya ya semakin kita kenal, insya Allah hubungannya semakin baik, gitu ya. Jadi yayasan ini didirikan sejak 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Oh, belum ya tadi ya. Lupa Mbak. Enggak apa-apa. Oke, jadi ini soalnya aku ya. Tadi tak lihat soalnya sudah live on tapi recording. Oh iya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi kata-kata partisipasi aktif ini kami ambil dari International Classification of Functioning of Disability and Health. Jadi untuk terutama tujuannya disabilitas atau special need ini adalah mereka bisa berfungsi. Nah, berfungsi itu 3, struktur atau sistem, terus partisipasi dan aktif. Untuk inisiasi di masyarakat, yang utama adalah partisipasi dan aktif. Untuk sistem dan struktur adalah yang berwenang atau yang memang sudah spesialis gitu ya, seperti Dokter Riza. Saya hanya dokter umum. Jadi ini bagaimana kita mendukung, menjaga, memfasilitasi agar ABK bisa tetap berpartisipasi dan aktif apapun kondisinya. Seperti itu. Jadi misi kita adalah membantu orang tua bisa menerima, memahami, dan akhirnya bisa mengoptimalkan potensi ABK karena tidak ada makhluknya yang sia-sia, ya kan. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat itu bisa memahami dan akhirnya membantu terjadinya inklusi sosial, ya. Jadi Zoom ini adalah merupakan tujuan yang selain yang pertama tadi memberi informasi dan inspirasi pada orang tua agar tidak merasa sendiri. Yang kedua adalah mensosialisasikan kepedulian terhadap ABK, terutama dalam hal ini kami mengutamakan hostnya adalah
ABK ya, tapi kadang-kadang juga bisa seperti karena kasus-kasusnya agak sulit seperti ini ya, bisa orang tua atau bisa tim kami sendiri seperti itu. Jadi supaya masyarakat itu tidak berpikiran bahwa ABK nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah mendukung partisipasi aktif ABK dalam kehidupan di masyarakat. Ya, jadi supaya mereka tetap bisa bermanfaat gitu ya. Yang terakhir, karena kami tujuan utamanya adalah terutama untuk yang keluarga ABK kurang mampu, maka misi yang terakhir adalah memberdayakan ekonomi keluarga. Dan kami tidak hanya menunggu ya yang datang, kami juga mencari seperti itu. Jadi ada kegiatan masyarakat ramah ABK satu kecamatan ya yang dekat dengan shelter seperti itu, dan selain itu ada seminar offline dan sebagainya. Kita lihat foto-fotonya. Jadi sebelum pandemi memang kita bagi dua. Silakan Mbak. Kita bagi dua, yaitu yang di dalam gedung dan di luar gedung. Silakan fotonya. Yang di dalam gedung ya kita bagi dua, yaitu kelas orang tua dan kelas anak. Yang kelas orang tua parenting, jadi memberikan informasi-informasi, konsultasi. Ya, kelas anaknya diisi dengan kreativitas, menghasilkan karya. Jadi terlihat di situ ya, dan juga ada kami juga ada pelatihan-pelatihan di luar gedung ya, memberikan informasi deteksi dini, kepenyuluhan ke puskesmas, posyandu dan sebagainya, sekolah-sekolah seperti itu ya. Dan hasil karyanya juga kami bekerja sama dengan para pihak seperti hotel ya, terus kemudian dengan bersama-sama membentuk UMKM disabilitas seperti itu. Lanjut, oke. Ya, jadi izinnya sekarang kami adalah lembaga pelatihan kerja. Ini adalah bentuk-bentuk pengembangan pengembangan bakat ABK. Jadi kami selama pandemi tetap berjalan ya, baik offline maupun online dengan mengutamakan protokol kesehatan ya, terutama yang offline. Yang online kami juga selain ada Zoom, kami juga mengadakan lomba ya, festival fotografi, menulis, bersuara. Yang bersuara di sini adalah mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya buat ABK ya. Dan juga seperti ada mini video reels tentang musik. Ya, musiknya di sini adalah musik yang original karya ABK ya. Jadi tidak perlu ya, memang kami memfasilitasi yang bagus juga, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tapi adalah memberi ruang kesempatan kepada ABK apapun agar yang bisa musik dapur silakan gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah festival kemampuan, jadi kemampuan dalam hal karya-karya kreativitas, yaitu yang bisa ditampilkan atau panggung dan juga olahraga maupun karya kerajinan tangan. Oke, lanjut. Kegiatan-kegiatan kami ada hasilnya, jadi ya yang disebut hasil adalah co-creativity antara ABK, orang tua, dan kami maupun para volunteer maupun para instruktur yang tergabung di Yayasan Peduli Kasih ABK. Jadi ini adalah karyanya Isyati dan Andre. Jadi kami memang tidak membatasi umur ya. Yang paling tua saat ini ada 49 tahun. Andre ini dan Isyati 39 tahun, sama-sama sipi dan bisa bercerita, namun karena terhalang oleh kekakuan otot ya, karena sipi, akhirnya ya kita lihat oke, dia bisa menulis ya, maksudnya bisa bercerita dan bisa banyak lah gitu ya, supaya itu menjadi representasi dari suara-suara dewasa berkebutuhan khusus. Kita minta mereka membuat tulisan, membuat karangan dan dijadikan buku antologi. Jadi silakan teman-teman bisa mengapresiasi, harga bukunya 80.000 di luar ongkos kirim. Ya, oke. Buku ini bisa dipesan di nomor yang ada ya, atau lihat DM di IG @YPedulikasihABK. Lanjut. Nah, ini adalah karya ABK ya, yang ada di Instagram maupun ada di ruang LPK kami ya, Lembaga Pelatihan Kerja di Manggis Tengah.
3 nomor T127 Pondok Chandra Waru Sidoarjo. Jadi ini adalah yang katanya nggak bisa apa-apa, kita coba latih ya. Tentu saja dengan bantuan crafter, mereka mencoret-coret apapun hasilnya ya, dan coretan mereka itu khas ya, original, itu akhirnya dipercantik oleh crafter tersebut dan tentu saja diajarkan pada orang tua dengan melihat Pinterest dan sebagainya, akhirnya jadilah ditempelkan di spray, tote bag dan sebagainya. Dan ini kami sudah mengikuti lomba UMKM disabilitas yang diselenggarakan oleh Permata Bank dan Precious One. Alhamdulillah kita juara 1 kemarin setahun lalu pas Hari Disabilitas Internasional, juara 1 ya, nasional seperti itu. Jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasinya, dan ini sebagai bisnis sosial ya, karena yayasan tidak akan bisa sustain kalau tidak didukung oleh bisnis sosial. Lanjut. Nah, kami juga mengadakan, karena ini adalah kerja dengan ABK, terutama yang kurang mampu, ini adalah kerja kolektif dan kerja maraton ya, lama, panjang seperti itu. Jadi, dan kami alhamdulillah sudah mendapat tempat, rumah sendiri ya, hampir 10 tahun kami kontrak, dipinjemi dan sebagainya, akhirnya dapat rumah, dan ini yaitu tadi sudah disebutkan di Pondok Chandra, sudah jadi, sudah dibangun, sudah direnov, tinggal sarana prasarana. Jadi teman-teman silakan bila berdonasi ada di nomor rekening tersebut. Ya, ada narah hukumnya juga. Lanjut, oke. Jadi yang seperti disampaikan bahwa untuk memfasilitasi terjadinya inklusi sosial itu memang perlu keluarga dengan ABK, perlu juga berjejaring, dan juga memberikan informasi-informasi pada masyarakat luas. Jadi dengan Zoom ini kita kerjasama dengan Harian Surya dan Tribun Jatim di relay seperti itu, dan alhamdulillah ada di YouTube masing-masing ya, Peduli Kasih ABK, Harian Surya maupun Tribun Jatim Official. Silakan, monggo dilanjut nih, matur suwun. Baik, terima kasih Ibu Sawitri. Luar biasa sekali Yayasan Peduli Kasih ABK ya. Mari kita mulai diskusi ini. Karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab, peserta bisa bertanya secara langsung dengan narasumber menggunakan fitur raise hand atau dapat juga mengetik di kolom chat. Sebelum bertanya, peserta yang menggunakan fitur raise hand dapat memastikan sudah ter-unmute. Baik. Selamat malam Ibu Desi dan Dr. Reza. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Apa kabarnya? Baik, terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah baik. Dr. Reza, apa kabar, Dok? Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya bertemu dengan Dr. Sawitri ya, dan tim yang luar biasa sekali. Iya, memang luar biasa. Luar biasa. Baik, pertama-tama mari kita simak terlebih dahulu pemaparan dari Ibu Desi. Kepada Bu Desi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak, Mbak. Ini slide saya agak panjang, jadi mungkin agak saya cepetin aja ya. Oke, baik, sudah kelihatan? Oke. Sebenarnya saya tuh agak nggak pede ya dengan topik malam ini gitu kan. Bagaimana kita mengobati infeksi pada ABK gitu kan. Anak biasa aja tuh saya nggak tahu gimana mengobatinya, Om. Saya nggak punya anak kan. Jadi tapi ya saya coba saja memberikan pemaparan sesuai dengan keilmuan saya ya. Jadi saya S1, S2-nya tuh di ilmu pangan. Oke, saya S1 S2-nya di ilmu pangan, S1-nya dari UGM, S2-nya dari IPB. Kemudian saya belajar di Australia di Center of High Performance Polymer. Jadi ketika orang ngobrolin soal
efek kemarin pelarut obat itu saya agak ngerti sedikit ya. Kemudian saya melanjutkan lagi di AIBN, Institute of Bioengineering, lalu di IB, kemudian saya ke Jerman ya. Ke Jerman saya meneliti tentang stem cells dan cleft palate repair dengan tissue engineering ya. Kalau di Australia penelitian saya itu tentang tulang rawan ya, cartilage tissue engineering. Oke, baiklah. Tapi ya latar belakang nutrisi saya masih dapatlah sedikit-sedikit. Yang saya mau bagikan kali ini yang umum-umum saja. Ini mungkin dimatiin aja videonya biar nggak berat kali ya. Stop video aja ya, supaya nggak boros-boros sama yang lain. Baiklah. Jadi memang apa? Ini memang antara nutrisi dengan imun sistem kita itu kaitannya sangat erat ya, dan itu bukan hanya nutrisi yang dulu kita kenal apa namanya protein, karbohidrat, lemak dan sebagainya, tetapi juga ternyata ada senyawa-senyawa yang dulu tidak kita sangka seperti senyawa-senyawa fenol, kemudian dietary fiber yang dulu dibilang cuman serat aja itu kan, ternyata serat juga punya peran terhadap daya tahan tubuh kita secara umum. Nah, ini yang simpel aja ya. Jadi kita memberi makan anak ini ya, anak yang normal aja kan sebenarnya tidak boleh diberi makan sembarangan, apalagi yang ABK yang dia lebih rawan ya. Nah, kemudian seperti yang saya katakan ya, pangan ini punya peranan yang sangat besar dalam pencegahan infeksi. Ya, pertama kita harus memperhatikan faktor gizi yang ada dalam makanan ya, kemudian di dalam pangan itu juga banyak senyawa bioaktif yang sebenarnya berguna untuk mencegah infeksi ya. Nanti saya bahas di akhir saja. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah pangan itu harus aman ya, terutama untuk anak-anak, apalagi anak ABK yang secara umum daya tahan tubuhnya itu memang rendah ya, yang gampang kena alergi, gampang step dan sebagainya. Nah, pangan apa saja sih yang harus dikonsumsi dan seberapa banyak? Nah, ini tiap negara itu memiliki panduan yang berbeda-beda ya. Nah, untuk Indonesia itu panduan Kemkes itu seperti ini. Jadi, makanan pokok itu harus sepertiga piring. Sayurannya sepertiga lagi. Kemudian lauk pauk dan buah-buahan itu masing-masing 1/6 piring. Ya, tetapi tentu saja panduan Kemkes ini dibuat untuk orang yang normal dan sehat. Ya, untuk ABK ya kalau dia mobilitasnya terhambat, tentu kebutuhan nutrisinya tidak pas seperti ini. Kalau dia tidak banyak bergerak, tentunya dia tidak butuh banyak kalori kan. Jadi karbohidrat dan lemaknya bisa dikurangi ya. Mungkin vitamin, protein dan mineralnya yang diperbanyak ya. Gitu. Jadi tidak cuma kira-kira aja. Nah, kalau kita melihat kebutuhan yang normal tadi, kira-kira kalau disuguhkan sebagai makanan seperti ini ya. Jadi nasi sepertiga, sayur sepertiga, lauknya 1/6, buahnya 1/6. Nah, buah ini tidak mesti 1/6. Kalau mau ditambah juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kemudian pangan untuk anak secara umum ya. Yang pertama tentu saja sebelum kita ngomong soal nutrisi yang rumit, pangan itu harus membangkitkan selera makan. Ya, anak normalnya kadang makannya susah loh. Saya dulu kalau makan harus dikejar-kejarin dulu, kalau nggak mau makan juga loh. Kemudian dia harus padat nutrisi dan beraneka ragam. Ini terutama penting sekali untuk anak-anak ABK yang dia sulit makan ya. Dia tidak bisa menelan makanan dalam jumlah banyak. Nah, berarti makanannya harus nutrisinya padat kan. Yang nggak perlu harus banyak yang dikurangi gitu. Nah, kemudian dia gampang ditelan, tidak memicu batuk atau tersedak ya. Kemudian cukup cairan, dan jika memungkinkan mengandung zat bioaktif yang bermanfaat. Ini topiknya untuk daya tahan tubuh di musim hujan ya. Jadi ada beberapa senyawa bioaktif yang bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh ya, mencegah batuk dan sesak nafas, mencegah mual, dan membantu meredakan diare. Ya, ini kan penyakit yang umum di derita anak-anak di musim hujan nih. Nah, kemudian
bagaimana membagikan selera makan anak-anak itu kan. Kalau anaknya masih bisa dilibatkan secara aktif, melibatkan anak dalam pemilihan pangan itu punya peranan penting terhadap asupan gizi ternyata ya. Jadi di Indonesia kita biasa pokoknya anak disuapi apa aja harus mau gitu kan. Anak itu tidak pernah ditanya, kamu maunya makan apa besok pagi. Nah, itu ternyata hal sesimpel itu bisa sangat mempengaruhi status gizi ya. Apalagi kalau anaknya masih bisa diajak diskusi. Seminggu sekali bisa duduk bareng dengan anak, kemudian diajak merencanakan menu bersama untuk 1 minggu. Kemudian diskusi, oh kalau kamu pengennya lauknya kerupuk terus gitu kan, nanti kamu kurang gizi. Gimana kalau proteinnya ditambah, hari Senin kamu makan tahu bacem, Selasa kamu makan ikan goreng, Rabunya makan tempe gitu kan. Itu bisa dibahas dengan anak dan itu akan membuat anak itu merasa dihargai, kemudian dia lebih semangat untuk makan gitu kan. Apalagi kalau dia dilibatkan dalam pembuatan makanan ya seperti ini. Ini saya sempat mengajar, ini juga anak-anak ABK ya, tapi ABK-nya agak spesial gitu ya. Ini anak-anak gifted yang paling jempalik, jadi sulit duduk diam mereka itu. Makannya juga susah, lari-lari kemana-mana gitu kan, jawabnya setengah mati. Nah, tetapi ketika mereka ini diajak mengenali komponen bahan pangan, ini kita makan pepaya, pepaya mengandung ini. Terus apalagi buah yang lain mengandung apa? Ayo kita bikin salad dressingnya. Terus kita bareng-bareng bikin salad dressingnya, anaknya mau makan buah. Tadinya susah sekali ya. Nah, itu bisa juga dilakukan untuk yang lain, misalnya untuk bikin bumbu pecel sama-sama atau apa itu bisa dilakukan dengan anak-anak. Kemudian warna dan bentuk itu kalau dia menarik tentu anak lebih tertarik untuk makan. Nah, ini yang spesifik kalau anak udah mulai sakit ya. Jadi ketika mulai timbul gejala infeksi saluran nafas tuh biasanya lidah terasa pahit. Nah, lidah yang pahit ini akan makin parah kalau makanan itu rasanya asin. Ya, jadi untuk anak yang sudah mulai gejala-gejala ISPA itu garamnya harus dikurangi supaya dia bisa makan lebih banyak. Dia tidak rewel disuruh makan, sopnya pahit gitu, nggak rewel gitu. Ya, garamnya dikurangi atau tanpa garam sama sekali, kasih gula aja. Ya, kalau anak kan masih aktif jadi nggak masalah dia makan gula. Nah, kemudian makanan itu penuh padat gizi, gampang ditelan dan mudah dicerna. Ini oke. Nah, untuk mencegah infeksi itu ada 3 komponen utama yang perlu sekali kita perhatikan ya. Tentu saja protein, vitamin dan mineral itu harus cukup ya. Kalau karbohidrat, lemak itu penting tetapi tidak urgent untuk mencegah infeksi ya. Ini untuk infeksi ini 3 hal ini. Nah, ini saya tidak akan membahas secara mendetail ya. Ini hanya poin-poin yang biasa terjadi di masyarakat gitu kan. Dan banyak orang tuh tidak menyadari atau termakan oleh mitos gitu kan. Misalnya, makan telur mentah atau telur setengah matang lebih sehat gitu kan. Itu kan banyak, tukang jamu itu kan juga pakainya telur mentah kan. Nah, padahal telur mentah itu pertama dia tidak bisa dicerna. Yang kedua, resiko dia mengandung bakteri berbahaya seperti salmonella itu lebih tinggi. Ya, jadi untuk anak-anak lebih baik makan telur yang matang. Ya, telur dibikin sup egg drop begini ini sangat gampang dicerna dan gampang ditelan oleh anak-anak. Apalagi yang makannya susah. Nah, kemudian kita sering menganggap model-model nugget, bakso itu sama aja, itu kan juga protein gitu kan. Nah, tetapi kita lupa bahwa produsennya itu adalah industri besar ya. Industri besar itu dia butuh makanan yang stabil. Ya, kalau dia membuat nugget dan bakso seperti yang kita buat di rumah, yang cuma pakai telur, yang pakai daging itu nggak tahan lama, rusak bahannya, rugi dia. Nah, makanya dijual-jual di pasar sebagai frozen food segala macam, kebanyakan dia menggunakan sodium trifosfat. Jadi selain dia menstabilkan si bakso, juga dia akan meningkatkan daya simpannya. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika dia ditambah sodium trifosfat, proteinnya itu menjadi terikat erat satu sama lain, dia sulit lagi diserap. Jadi makan bakso segelinjing keluarnya ya mungkin setengah gelinjing loh.
hampir separuhnya nggak bisa terima dengan baik kan, rugi kan. Lebih baik kita makan daging dalam bentuk utuh. Nah, kemudian vitamin ya. Vitamin ini seperti kita ketahui dia berperan untuk memelihara kesehatan tubuh, mencegah penyakit, dan regenerasi sel. Nah, ada 2 golongan utama, yang larut air dan tidak larut air. Nah, sebenarnya multivitamin itu nggak penting kalau yang didapat dari makanan itu cukup. Bahkan vitamin D pun nggak penting kalau anak itu cukup kena sinar matahari. Dan nggak perlu lama-lama juga gitu kan. Pagi 1 jam aja sebenarnya nggak apa-apa. Asal dia diberi kesempatan bajunya cukup terbuka, jadi paparannya cukup banyak. Nah, ini yang penting ya, dalam sayuran tuh sebenarnya nggak ada vitamin A. Sayur dan buah tuh nggak ada vitamin A-nya. Dia punyanya provitamin A. Pro itu calon, jadi belum jadi vitamin A. Ya, dia baru calon. Nanti di dalam tubuh dia menjadi vitamin A. Nah, provitamin A ini akan lebih mudah diserap jika dia ditumis terlebih dahulu, atau disantan, atau dikasih bumbu kacang. Kalau dia dalam bentuk lalapan atau rebus-rebusan, dia tidak bisa diserap. Itu sebabnya kenapa di Jawa Barat yang terkenal konsumsi sayurnya itu tinggi ya, paling tinggi di Indonesia kan. Tapi kasus defisiensi vitamin A paling tinggi itu juga di Jawa Barat. Nah, berarti kan dia makan sayur tapi nggak bisa dipakai kan, karena dia tinggal petik-petik aja kasih sambal udah gitu. Dia tidak punya budaya bikin oseng-oseng atau bikin gulai gitu, nggak ada gitu. Ya. Jadi perlu diingat ya, kalau anaknya itu memang sudah bermasalah makannya cuma sedikit, nah kita harus efisien ya, sayuran harus ditumis dulu, kalau perlu dikecil-kecilkan ukurannya. Lalu kacang hijau ini kan juga kita kenal ini makanan yang gizinya sangat tinggi kan, tetapi orang sering lupa bahwa vitamin B itu tidak tahan pemanasan yang berlebihan ya. Kemudian kacang-kacangan pada umumnya itu memiliki zat anti gizi yang menghambat penyerapan protein ya. Jadi kalau mau masak kacang hijau itu yang benar kacangnya direndam dulu ya. Kalau mau masak pagi, malamnya kita rendam, paginya baru direbus ya. Dan direbus pun itu air yang mendidih, yang pertama kali mendidih, yang air merah masih hijau itu harus diambil dulu. Karena di situ tuh vitaminnya masih banyak sekali. Kalau langsung direbus saja sampai nunggu kacangnya empuk, vitamin B-nya sudah banyak yang rusak nanti. Ya, jadi yang air hijau diselamatkan dulu, sisa kacangnya baru dilanjut direbus, nanti dicampur nggak apa-apa. Tapi kita sudah tidak merusak si vitamin B dan senyawa-senyawa bioaktif di situ. Nah, air kacang hijau yang masih hijau ini yang belum sampai rusak itu sangat bagus untuk menurunkan panas dan peredaran radang tenggorokan. Yaitu obat yang simpel sekali. Sebenarnya nggak usah direbus pun, kalau kacangnya bersih, diseduh airnya mendidih, tutup gelasnya itu pun sudah bisa dipakai. Nah, lalu vitamin C ya, ini sangat terkenal ya, berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi inflamasi ya. Nah, vitamin C ini adanya pada buah-buahan segar yang matang dan rasanya asam manis. Ingat, matang. Jadi kalau kita bandingkan antara mangga mentah dengan mangga yang matang, itu lebih banyak yang matang vitamin C-nya. Yang mentah itu meskipun lebih kecut, vitamin C-nya lebih sedikit. Jadi dia kecutnya itu karena asam-asam yang lain, bukan asam askorbat si vitamin C ini. Ya, jadi itu penting untuk mengetahui itu gitu kan. Jangan dikira makin kecut makin banyak vitamin C-nya, belum tentu. Nah, kemudian vitamin C ini sifatnya dia larut dalam air, dia sangat tidak tahan panas dan mudah rusak jika dibiarkan terlalu lama. Nah, makanya kalau kita mau makan buah itu yang benar itu buahnya itu harus dicuci dulu, baru dikupas lalu dipotong. Jangan setelah dipotong-potong baru dicuci. Itu vitamin C-nya ya kebuang dengan air cuciannya, itu kan rugi. Nah, kemudian juga ini ya, kita sering biar praktis gitu kan, buah baru dibeli dipotong-potong, masukin kulkas gitu kan, meskipun dalam wadah yang katanya mahal, super kayak kalau hilang bisa marah-marah ibunya itu. Nah, itu tetap saja vitamin C itu mudah rusak jika kena oksigen.
Di dalam kulkas pun masih ada oksigen. Di dalam kontainer yang mahal itu pun masih ada oksigen, ya kan? Jadi percuma kalau kita motongnya pagi, makannya malam, itu vitamin C-nya udah banyak hilang. Jadi begitu mau makan tuh dipotong. Jadi nggak ditunda-tunda terlalu lama. Nah, lalu mineral ya. Mineral ini kan punya peran penting dalam metabolisme pembentukan sel darah merah dan daya tubuh secara umum ya. Kemudian sebenarnya yang dibutuhkan tubuh itu jumlahnya sedikit sekali, kan? Jadi kita nggak perlu sampai harus beli suplemen yang mahal, kan? Kalau dari makanan cukup kita nggak perlu makan suplemen, ya. Dan mineral ini biasanya sudah dapat terpenuhi jika sayur, buah, dan umbi-umbian dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, ya. Nah, selain itu sumber mineral yang sangat baik sebenarnya adalah seafood dan rumput laut yang belum diekstrak. Ya, rumput laut yang belum diekstrak misalnya yang buat es itu ya, yang masih bentuknya pateng leot itu kan belum menjadi akar-akar bubuk yang disaset itu, ya. Dan rumput laut yang fresh atau yang apa? Kalau di pinggir-pinggir pantai di NTB itu kan juga mereka nelayan suka menjual rumput laut, ada yang bentuknya kayak anggur segala kan, tapi itu rumput laut itu juga sumber mineral yang baik ya. Jadi kita nggak perlu beli yang aneh-aneh. Nah, rumput laut dan kerang-kerangan ini banyak mengandung zinc yang punya peran penting dalam daya tahan tubuh. Jadi nggak perlu makan tablet zinc. Ya. Nah, zinc ini dalam jumlah sedikit juga ada di kacang-kacangan ya, termasuk kacang hijau, kacang merah, tempe. Kemudian di Indonesia Timur kacangnya banyak sekali, ada kacang nasi segala macam, kecipir juga bagus ya. Kemudian ada lagi, nah selenium ini adalah bagian dari sel-sel yang bermanfaat bagi pertahanan tubuh ya. Selenium ada di mana? Dia banyak di ikan laut. Oke. Nah, kemudian ini yang sering dulu diabaikan, dianggap nggak penting dalam imun sistem, serat yang larut ya. Jadi serat larutnya ada di buah-buah, di sayur, kemudian di rumput laut yang tadi saya bilang ya, baik yang masih apa? Masih dalam bentuk aslinya maupun yang sudah menjadi akar-akar ya. Kemudian di cincau ya, segala macam cincau itu banyak mengandung serat yang larut ya. Nah, serat larut ini berguna untuk membantu menurunkan panas. Kenapa? Karena dia CP-nya tinggi ya. Kalau pernah belajar fisika mungkin masih agak ingat ya, CP itu kapasitas panas gitu kan. Jadi untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius itu dia butuh kalori yang banyak. Nah, kalori itu dari mana? Kalorinya itu diambil dari tubuh orang yang makan itu ya. Jadi selama dia di saluran cerna itu dia sambil menyerap panas. Makanya kalau orang dulu bilang camcau itu bagus untuk obat panas dalam, nah itu masuk akal sekali. Ya itu ada reasonnya gitu. Nah, selain itu beberapa di antara serat larut ini ya, ini dapat difermentasi oleh mikroba baik yang ada dalam usus ya. Mikroba baik dalam usus ini bermanfaat untuk mencegah peradangan ya. Jadi kalau kita banyak makan serat nanti usus kita tuh menjadi sehat ya. Kalau usus kita sehat, kemungkinan terkena infeksi saluran cerna berkurang ya. Kemungkinan kita kena radang, panas dalam segala macam itu berkurang nanti. Panas dalam itu nggak tahu istilah kedokterannya apa. Di barat itu ternyata nggak dikenal, tapi di Indonesia tuh ternyata kita banyak mengalami ya. Mungkin maksudnya itu inflamasi panas dalam itu. Nah, kemudian senyawa bioaktif ya. Indonesia itu punya banyak sekali rempah-rempah yang mengandung senyawa bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Ya, jahe itu sudah ada penelitiannya, dia meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian peka, terus si adas, cengkeh, pala, ya itu memiliki sifat antimikroba ya. Kemudian lengkuas juga ya, kunyit juga punya antimikroba. Kemudian si kunyit dengan si kunci ini memiliki sifat antiinflamasi ya. Ini ada risetnya semua ini. Nah, kemudian kencur, jeruk itu bisa meredakan infeksi saluran nafas di tahap-tahap awal ya. Kalau masih sakit tenggorokan, masih pilek
batuk-batuk ringan itu masih bisa sembuh dengan kencur dan jeruk ya. Nah, kemudian si bawang merah, bawang putih ini membantu mengecerkan darah ya. Jadi seperti kita ketahui itu ada beberapa penyakit karena virus itu yang seperti COVID kemarin ya, ternyata COVID itu disinyalir diketahui dia menimbulkan penggumpalan darah, dan itu ternyata penggumpalannya itu menyebabkan beberapa orang kena penyumbatan di mana-mana ya, jadi kena organ failure, ada yang stroke segala macam. Termasuk sepupu saya yang meninggal kena stroke gara-gara COVID itu. Nah, itu bawang-bawangan ini bisa membantu untuk mengencerkan darah ya, jadi risiko penggumpalan darahnya berkurang. Tetapi kalau anak akan dioperasi atau baru saja dioperasi, jangan makan bawang-bawangan karena ini akan memperlambat penyembuhan luka. Ya. Jadi ini begitu mekanismenya. Nah, kemudian yang terakhir, makanan itu harus aman ya. Jadi bahan tambahan yang nggak perlu seperti micin dan segala macam kaldu instan ya, itu jangan dimakan ya. Kalau sudah musim hujan, polusi rentan sekali, jangan pakai micin, jangan pakai segala macam kaldu instan ya. Kemudian pewarna, perisa, pemanis dan pengawet yang nggak perlu itu juga dihindari dulu ya. Dan kita biasakan membaca label makanannya sudah jadi. Soalnya kalau kita baca labelnya mie instan itu ya, itu di belakang itu ada tulisannya sodiumnya berapa, natriumnya. Nah, kalau kita melihat itu, kita akan tahu bahwa sehari itu kita cuma bisa makan 2 bungkus mie instan dan sudah nggak bisa makan makanan yang lain. Karena kalau kelewat dari itu, pasti asupan sodiumnya kelebihan. Ya, kalau asupan sodiumnya kelebihan, nah itu penyakit-penyakit yang lain jadi akan menumpuk, akan berenjang-renjang nantinya. Nah, kemudian kita juga harus menghindari cemaran mikroba pada bahan pangan. Caranya gimana? Selalu pakai bahan pangan segar gitu kan. Jangan tomat sudah, oh ini baru gosok sedikit, terus yang busuk dibuang, sisanya dimasak, itu jangan gitu kan. Kalau udah busuk ya udahlah direlakan aja buat bibit atau buat kompos gitu kan. Kita pilih bahan pangan yang utuh dan segar. Nah, kemudian bahan makanan dan makanan jadi itu kalau bisa harus segera dihabiskan. Ya, jangan, oh ini tomatnya kegedean, dipotong separuh aja buat sop, sisanya setengah lagi taruh di kulkas. Sering begitu kan? Ibu saya juga begitu soalnya. Nah, terus kelupaan 3 hari kemudian baru dimasak, kan? Nah, itu bakterinya sudah tumbuh di situ. Nah, lalu yang orang juga suka nggak paham, dikira itu freezer bisa mencairkan makanan, padahal enggak, kan? Jadi beli daging, ikan, kotor-kotor dari pasar, nggak dibersihkan dulu, langsung masuk freezer gitu. Kalau pas mau masak baru dibersihkan, itu juga berbahaya karena bakteri-bakteri yang tahan dingin itu masih bisa hidup di freezer. Nah, atau kalau enggak belinya kebanyakan, terus keluar masuk freezer gitu kan. Ini udah dikeluarkan, udah dimasak separuh, sisanya masuk lagi freezer. Itu juga jangan gitu kan. Jadi pas kalau belinya banyak ya, beli sampai rumah dibersihkan, dibungkus satu-satu, kecil-kecil, masuk freezer. Jadi sekali masak sebungkus-bungkus aja ngambilnya. Ya, jangan di thawing, dibekukan berulang-ulang. Kemudian makanan yang panas itu harus tetap panas, dan yang dingin tuh harus tetap dingin ya. Jadi jangan sampai kita udah masak terus ditaruh di meja sampai berjam-jam gitu kan. Terus nanti kalau mau makan baru diingat lagi, lah itu bakterinya sudah numbuh banyak. Kalau mau dimakan lagi nanti sorenya ya setelah masak matang, sisanya masuk kulkas, jangan ditaruh di suhu ruang ya. Jadi prinsipnya bakteri penyebab infeksi itu dia itu menyukai kondisi yang dekat dengan tubuh manusia. Nah, tubuh manusia bagaimana? Kan hangat kan? Suhunya 37 kan? Jadi di suhu 37 itu akan banyak sekali bakteri penyebab infeksi yang tumbuh, yang bertahan gitu kan. Nah, kalau kita jauhkan, misalnya kita panaskan gitu kan, pasteurisasi suhunya 70, itu yang patogen mati. Atau kita dinginkan masuk kulkas. Nah, itu yang menyebab infeksi itu terhambat tumbuhnya ya. Jadi prinsipnya itu dijauhkan dari kondisi yang mirip dengan tubuh manusia. Nah, lalu bahan mentah harus dicuci semua dan peralatan juga dicuci sesaat sebelum digunakan. Kenapa sesaat sebelum digunakan?
Karena di Indonesia itu banyak tikus, terutama di daerah-daerah dekat pantai. Kita nggak tahu, kirain udah dicuci, malam-malam udah tikus lewat, kencing di piring, di sendok, kita nggak tahu. Tahu-tahu tikusnya meninggalkan bakteri Leptospira, kemudian perawatan makannya dipakai untuk makan anak-anak yang sudah rentan. Nah, anaknya infeksi lalu gagal ginjal ya. Nah, kemudian yang saya juga ada concern sekali itu adalah ekoenzim ya. Ekoenzim itu kan diajarkan di mana-mana kan. Banyak sekali yang dari bikin ekoenzim. Ibu-ibu bikin ekoenzim ya. Nah, padahal ya kalau kita perhatikan cara pembuatan ekoenzim itu kan dari bahan-bahan sisa ya, sampah. Bisa dibilang itu sampah kan, kulit-kulit segala macam kan. Dan itu tidak disterilkan dulu, langsung difermentasi, ya, ditambah gula, disimpan, dan tidak ditambah dengan bakteri yang jelas. Jadi dia dibiarkan terfermentasi sendiri, entah ada bakteri apapun yang di situ, bodoh amat gitu kan. Nah, kalau pasial ya di dalam ekoenzim itu ada bakteri E. coli enterohemorrhagic, itu kemudian dipakai untuk mencuci piring E. coli-nya, ekoenzimnya, itu kan sama aja mencemari peralatan makanan dengan bakteri berbahaya. Dan bakteri EHEC ini ya, yang ini singkatannya EHEC nih, E. coli enterohemorrhagic, itu adalah salah satu penyebab gagal ginjal ya. Jadi gagal ginjal itu bukan cuma karena keracunan saja, tetapi juga bisa karena kita itu tidak berhati-hati dalam menyiapkan makanan gitu ya, kontaminasi dari makanan. Oke, kira-kira itu saja. Terima kasih. Maaf kalau jadi kepanjangan ya. Jadi 7.40 dan sorry. Nggak apa-apa, bagus. Monggo silakan. Oke. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Bu Desi. Luar biasa ya, menarik banget. Aku banyak banget dapat informasi yang baru tahu. Terima kasih banyak Ibu Desi. Sama-sama ya. Selanjutnya kita beralih ke Dr. Reza. Ini kami telah menyiapkan sejumlah pertanyaan. Bisa kita mulai langsung, Dok? Monggo, Mbak. Baik, kita langsung mulai ya. Ini kan kita bahasannya soal perawatan ABK yang infeksi di saat musim hujan. Nah, musim hujan ini kan sering kali nih yang jadi langganan, kayaknya bukan musim hujan aja sih, tapi kayaknya ini langganan nih anak-anak nih, namanya demam, batuk, diare, bahkan plus muntah ya. Tapi saya pernah dengar nih Dok, bahwa demam, batuk, diare, dan muntah ini sebenarnya merupakan respon alami tubuh gitu. Jadi dibilangnya sebenarnya kawan kita, bukan lawan kita. Apakah benar demikian, Dok? Ya, terima kasih Bu Moderator untuk kesempatannya. Ya, sebelumnya saya juga mau apresiasi sekali Ibu Desi tadi, luar biasa, bagus sekali ya. Kalau diperbolehkan bisa dapat materinya juga tadi. Ya, jadi untuk keluhan demam, batuk, pilek gitu ya, diare itu disebutkan, ada yang menyebutkan bahwa itu suatu proses alami awal gitu ya. Kalau awal mungkin bisa saya setuju gitu. Tetapi semua harus melihat klinis gitu. Kalau kami dokter, karena kami semua menilai dengan klinis. Jadi misalkan diare pada anak-anak memang mekanismenya berbeda, patofisiologinya berbeda dengan yang dewasa gitu. Kalau dewasa kita buru-buru udah pengen pakai obat anti diare gitu aja. Sedangkan pada anak-anak tidak boleh memang. Itu karena diyakini bahwa pada saat awal itu justru saat mekanisme tubuh untuk mengeluarkan toksin, mengeluarkan racun dari bakteri yang masuk ke saluran cerna yang menyebabkan diare. Jadi prinsipnya kalau misalkan seperti diare itu pada anak-anak kita hanya suportif saja, Mbak Nanda. Jadi kalau anaknya dehidrasi baru kita kasih cairan, kalau dehidrasinya bisa sampai berat baru kita berikan yang semacam infus gitu ya. Kalau batuk sama, jadi batuk itu juga kita harus bisa menilai kapan dia jadi kawan, kapan dia menjadi lawan gitu ya. Jadi kalau kawan tentunya sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh, misalkan seperti kita tersedak gitu, kita akan batuk gitu. Kita kemasukan debu, kita juga akan batuk. Itu yang terjadi juga pada anak-anak. Jadi pada kadang-kadang
tidur gitu ya, tidur kamarnya mungkin yang berdebu gitu, nanti pagi-pagi anaknya sudah batuk luar biasa. Jadi sebenarnya itu adalah ekspulsi, cara tubuhnya dia untuk mengeluarkan debu-debu yang terhirup sepanjang malam. Tetapi kapan dia menjadi lawan ya apabila batuk ini misalkan disertai dengan sesak nafas, kemudian disertai dengan demam yang tinggi ya, kemudian mungkin anaknya sudah sampai kebiruan. Nah, itu sudah menjadi harus diberikan tata laksana yang sesuai gitu. Baik. Saya menangkap tadi bahwa sebenarnya kayak misalkan pada saat diare pada anak-anak tuh justru di awal nggak boleh kita mampetin ya, beda sama orang dewasa kan gergetan banget ya pengen buru-buru mampetin. Nah, berarti ini sebenarnya memang nggak setiap saat anak sakit terus harus segera diberikan obat-obatan macam-macam kan ya dok? Karena kan banyak sekali orang tua yang ya namanya anak sakit kan pasti panik nih, pasti khawatir, terus pengennya cepet-cepet anaknya sembuh, kalau perlu disulap, kling, pakai obat langsung sembuh gitu. Nah, sebenarnya bagaimana ini penggunaan obat yang rasional dok? Jadi semua harus dikembalikan ke kondisi klinis si anak ya. Jadi pada saat pasien itu memang misalkan demam tadi ya, ini yang tadi belum dikasih contoh yang demam. Jadi demam sebenarnya kalau secara menurut dia mekanisme pertahanan tubuhnya, dia yang penting pokoknya harus minum banyak, kemudian harus pakai baju yang tipis ya, kemudian bisa kalau masih bayi itu bisa dilakukan skin to skin contact dengan orang tuanya, dengan ibunya dan ayahnya, bisa dilakukan yang suportif seperti itu. Cuman kadang-kadang memang betul sekali kata Mbak Nanda tadi, jadi kalau orang tua ini kadang-kadang sudah pengennya udah keburu aja gitu kan ya. Memang di sisi lain hal itu juga tidak bisa disalahkan gitu, mereka juga sudah menganggap bahwa oke, anak saya sakit, saya sudah melakukan misalkan sudah dikompres, saya sudah minumin banyak ini dok, banyak cairan gitu, makanan sudah saya pasok nutrisinya cukup ya. Itu tinggal dilihat saja gitu, observasinya bagaimana. Kalau memang dengan itu dia tidak bisa turun atau mungkin misalkan si anak ini nggak bisa makan, nggak bisa minum, jadi dia ya mau tidak mau memang harus kita berikan tata laksana farmakologi gitu. Jadi harus diberikan obat gitu. Tapi semua kalau kami rasanya memang kita kembalikan ke klinis gitu. Jadi kalau klinisnya anak ini anaknya masih baik gitu ya, mungkin panasnya meskipun tinggi sekali ya, mungkin selain kompres baru kita berikan obat antipiretik, obat panas. Mungkin belum waktunya perlu antibiotik ya nggak usah dikasih antibiotik gitu. Jadi semua kembali ke klinis. Tapi kalau memang dari klinis dari awal sudah menggambarkan dia suatu infeksi bakterial, justru juga jangan ditunda-tunda gitu, karena itu juga bisa berakibat yang tidak terlalu baik begitu. Ini nih menarik nih dok, karena kan dari tadi dokter menyebutkan selalu tergantung klinis. Artinya ada tanda bahaya atau tanda kegawat daruratan yang perlu orang tua ketahui dan waspadai. Itu apa aja dok? Untuk anak-anak sakit ya. Nah ini juga kembali ke problem sakitnya dulu apa gitu. Kalau misalkan dia, jadi yang tanda bahaya biasanya tuh kalau anak-anak sesak nafas. Ya, sesak nafas itu yang harus dikenali. Kalau untuk orang tua nafasnya cepat gitu. Jadi paling enggak orang tua bisa menghitung jumlah nafas anaknya lebih dari 40 kali dalam semenit. Atau nafasnya ditambah dengan tarikan-tarikan otot tertentu. Jadi di dadanya itu kelihatan kayak jeblong-jeblong gitu. Bahkan kalau saking beratnya dia kepalanya bisa begini-begini. Ini untuk usahanya dia untuk mengambil oksigen. Atau bisa kadang sampai kebiruan, sampai cyanosis. Seperti itu ya harus harus segera diberikan tata laksana. Kemudian berikutnya mungkin kejang ya. Kejang ini juga termasuk yang emergency gitu. Ini bisa kejangnya bisa bermacam-macam Mbak Nanda. Jadi mungkin apakah dia yang terpicu oleh demam atau yang tidak terpicu oleh demam. Jadi kejang juga harus diawasi. Kemudian untuk yang diare ini yang tadi saya bilang kalau diarenya sendiri sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang bahaya justru mulai dehidrasinya. Jadi dehidrasinya bagaimana mengenali dehidrasi? Dehidrasi itu ada ringan, sedang, berat gitu ya. Kalau ringan biasanya yang kita lihat anaknya sih masih aktif gitu, cuman minumnya mulai rakus lebih banyak daripada biasanya gitu. Itu
ringan. Nanti kalau tidak teratasi masuk ke dehidrasi sedang. Sedang tuh gimana, anak udah mulai nggak mau minum, udah mulai banyak istirahat gitu ya, udah mulai ngelentruk lah istilahnya gitu. Nanti dehidrasi sedang nggak teratasi masuk ke dehidrasi berat. Dehidrasi berat apa, anak udah tidur terus gitu ya, terus tidak kencing lebih dari 6 jam, nah itu juga termasuk dehidrasi. Nah kalau seperti itu ya, itu adalah tanda-tanda yang emergency untuk anak-anak secara umum ya, untuk sakit yang secara umum gitu. Ya, nih tadi nyambung lagi nih dok. Tadi dokter sebut kejang. Ini nih momok banget buat orang tua dok. Banyak Gitu sekali ya. orang tua yang pengen banget kalau anaknya demam baru dikit gitu ya, baru mungkin jangan-jangan belum 38 juga langsung buru-buru kasih obat. Alasannya kalau ketinggian nanti kejang. Nah, pertanyaannya apakah setiap anak itu memang akan beresiko mengalami kejang atau pasti akan kejang ketika demamnya tinggi atau suhu tubuhnya tinggi? Sebenarnya kejang itu apa dan bagaimana dok? Jadi gini, kalau kejang yang dimaksud Mbak Nanda atau mungkin para orang tua itu mungkin yang maksudnya adalah kejang demam ya. Jadi memang ada kejang yang memang dibangkitkan oleh demam gitu. Pencetusnya memang ada peningkatan suhunya. Peningkatan suhu ini juga sebenarnya orang tua juga nggak bisa disalah-salahin amat gitu, karena ada yang baru hanya 37,5 saja itu bisa sudah kejang juga ada gitu. Jadi itu memang batasnya itu bisa berbeda-beda setiap anak. Ada yang memang sampai baru 39 lebih gitu. Nah, ketakutan apakah pasien setiap anak ini akan jadi kejang? Tentunya tidak pasti gitu. Tetapi untuk anak-anak umur tertentu, yaitu di atas 6 bulan sampai 6 tahun, itu memang resiko untuk terjadi kejang yang dipicu, yang dibangkitkan oleh demam itu memang lebih besar. Jadi kalau saya pribadi biasanya kepada pasien yang memang dengan riwayat kejang demam itu memang saya sudah wanti-wanti, biasanya sudah saya KI. Jadi kalau sudah begitu 37,5 gitu segera kompres gitu ya. Jadi jangan sampai bangkitan, apalagi modelnya kejang demamnya yang kejang demam kompleks gitu. Jadi yang kan ada yang terakhir kejang misalkan setahun yang lalu, terakhir kejang 2 tahun yang lalu, jadi udah jarang banget. Tapi ada juga yang kejangnya itu yang hampir tiap bulan ada, bahkan yang tiap minggu ada. Nah yang seperti itu biasanya kita sudah wanti-wanti, jangan sampai suhunya itu tingginya tinggi banget gitu. Jadi pemakaian antipiretik atau obat panas untuk pasien-pasien kejang demam itu ya spesifik. Jadi untuk masing-masing kasus bisa tidak sama gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga orang tuanya yang enggak, jangan sampai dia nanti dikit-dikit jangan sampai dia kejang gitu, makanya panas dikit-dikit langsung diminum obat gitu ya. Jadi itu mungkin jadi kekhawatiran, karena rasanya orang tua kalau anaknya kejang itu mau gimana pun juga pasti panik gitu. Nah, kejang sendiri kalau misalkan kejangnya itu terjadi sampai dalam jangka waktu lama yang tidak berhenti, nah itu yang bisa kita takutkan sampai mengalami apa yang namanya status epileptikus. Nah, kalau sudah status epileptikus itu biasanya nanti bisa mempengaruhi ke intrakranialnya, jadi ke dalam susunan saraf pusatnya yang di otak gitu. Seperti kita ketahui kalau kerusakan di susunan saraf pusat itu biasanya permanen gitu ya, begitu oksigen, karena setiap kejang itu akan kadar oksigen dalam otak akan turun gitu. Nah semakin lama kejangnya berarti kadar oksigen dalam otaknya akan semakin lama turunnya gitu. Semakin lama turunnya otomatis akan memicu untuk terjadinya kerusakan sel-sel di dalam susunan saraf pusat tersebut begitu. Nah tadi dengan pemberian antipiretik itu apa memang bisa benar-benar efektif mencegah kejang demam ya dok? Atau misalkan memang dia efektif mencegah kejang demam, seberapa tinggi tingkat efektivitasnya dalam mencegah kejang demam pemberian antipiretik? Kalau mencegah kejangnya enggak, tapi dia menurunkan panas. Jadi otomatis kalau anak ini memang murni hanya kejang demam saja, otomatis ya dia tidak akan kejang kalau panasnya tidak terjadi. Tetapi problemnya kadang-kadang pada anak-anak yang saya sebutkan tadi dengan kejang demam yang kompleks itu terkadang muncul kejangnya tanpa demam. Gitu. Jadi kalau sudah ada muncul kejang yang tanpa demam, nah itu kita harus menginvestigasi mengulang lagi asesmen kita. Oke, jadi kadang ada kejangnya dengan demam, ada kejang dengan tidak dengan demam. Nah, kalau sudah seperti itu sudah berbeda lagi pendekatannya. Artinya
obat panas ini nggak jadi satu-satunya untuk mencegah dia kejang, nggak begitu. Itu berarti artinya biasanya pasien-pasien saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu, entah itu rekam otak atau bagaimana gitu. Jadi nggak berhenti di situ. Oke, kalau udah pakai obat panas biasanya nggak kejang, nggak. Apalagi kalau dengan riwayat kejang demam yang kompleks. Tapi kalau biasanya kejang demam sederhana, memang panasnya Mbak yang kita Bapak Ibu sekalian kita cegah gitu, bukan kejang. Jadi harapannya kalau tidak panas berarti dia tidak kejang gitu. Baiklah. Jadi apa yang perlu diperhatikan atau mungkin penanganan apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah jika anaknya kejang? Kejang ya. Jadi kalau kejang ya nomor satu pokoknya jangan memakai baju, ikat pinggang atau kalung, pokoknya yang melekatnya agak ketat gitu, jadi longgarkan semua gitu ya. Kemudian sebenarnya banyak ya mitosnya itu, orang-orang itu ada yang disiram air, ada yang dikasih kopi, ada yang digimanain gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah pada saat kejang itu misalkan dia memang panasnya tinggi ya dikompres seluruh badan gitu ya, kalau perlu kayak diseka gitu ya Mbak Nanda, jadi dari atas sampai bawah. Kemudian kalau memang memungkinkan dia punya obat kejang yang dimasukkan lewat dubur, terutama orang tua yang anaknya dengan riwayat kejang ya, biasanya mereka sudah dibawai dokternya gitu, jadi bisa dimasukkan lewat dubur kalau itu memungkinkan. Bila tidak juga misalkan jangan juga dikasih kayak sendok ya, sendok itu karena besi seringnya gitu kan, takut nanti lidahnya kegigit dok, jadi sendok padahal justru sendoknya nanti begitu kegigit giginya patah, malah ketelan, malah bahaya juga. Atau kayu semacam tong spatel gitu ya, kayak kayu sticknya es krim itu karena dia nggak kegigit itu patah juga karena kegigit, masuk lagi ketelan. Masalahnya kalau ketelan mungkin masih tanda kutip nggak apa-apa, tapi kalau masuk ke saluran nafas, nah ini yang jauh lebih repot lagi begitu. Jadi kalau kejang demam, makanya intinya penyebabnya harus segera diturunkan. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu sekalian mengalami kejang pasiennya, anaknya, kemudian dalam misalkan lebih dari semenit ini kejang kok nggak berhenti, gitu, nah ya sudah saatnya dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat, gitu sih. Nah, untuk yang dari tadi kita bicarakan nih dok, mengenai batuk, demam, diare, mual, tanda-tanda bahayanya, ini apakah berlaku sama juga untuk ABK? Untuk ABK ya rasanya sama ya Mbak Nanda. Ini kan kalau teman-teman yang memang berkebutuhan khusus ini kan hanya ada hanya ada satu sisi saja dia yang kebutuhan khusus, tapi ya lainnya rasanya sama untuk semua anak-anak ya gitu. Jadi tanda-tanda gejala demamnya yang berbahaya bagaimana, kejangnya yang berbahaya bagaimana, ya itu rasanya sama gitu. Baik, berarti secara umum sama ya dok ya? Sama. Lalu ini kan sekarang kita obat-obatan sirup ini kan sedang dibatasi ya. Karena orang tua ABK ini perlu menyingkapi situasi saat ini, karena kan sebagian ABK ini kan pasti ada yang mengkonsumsi obat-obatan rutin yang mungkin sebagian juga bentuk sirup seperti mungkin obat epilepsinya atau mungkin yang konsumsi buat rutin karena PJB misalnya. Ini bagaimana menyingkapinya dok? Oke, jadi kalau obatnya yang memang obat rutin ya gitu. Jadi pada ABK juga seperti kita ketahui biasanya mengkonsumsi anti kejang secara rutin gitu. Ya itu kalau saya mengembalikan kepada kan kalau di kedokteran itu tidak bisa hitam dan putih gitu. Kita bisa mengambil yang abu-abu dan kita bisa menilai mana yang lebih penting, mana yang lebih diperlukan gitu. Karena kalau setahu saya memang kalau yang jenis obat anti kejang yang anti epilepsi ya itu ada yang bentuknya memang ada yang bentuknya tablet, tetapi untuk anak-anak kan rasanya nggak mungkin kalau tabletnya segede itu. Kecuali anaknya mungkin lebih besar ya. Tapi kalau anaknya yang kecil dan obat itu tidak bisa dibuat puyer gitu masalahnya Mbak Nanda. Jadi ya dengan terpaksa ya sudah
kita berikan yang sirup. Nah, kaitannya karena sekarang ini diduga obat-obatan sirup tersebut bisa menyebabkan ada gangguan fungsi dari ginjal, ini kan dugaannya. Nah, ya itu bisa kita sikapi dengan mengobservasi gitu. Tanda awalnya apa sih kalau terjadi gangguan fungsi ginjal gitu ya? Yang jelas adalah produksi urinnya, kencingnya memang yang harus kita awasi. Gitu. Tapi tetap tidak. Jadi artinya saya nggak terus lo nggak boleh, karena sekarang nggak boleh sirup, jadi semua nggak boleh. Ya nggak, mungkin itu juga satu bisa dikembalikan ke dokternya masing-masing, didiskusikan gitu ya. Karena mungkin teman-teman yang BK ini kan mungkin juga ada kelainan-kelainan tertentu yang membuat dia harus mengkonsumsi obat secara rutin gitu. Ya pasien saya juga yang pasien saya ginjal juga ada yang kebetulan juga dia ABK, itu dengan CKD stadium 5 itu juga ABK ya. Obat rutinnya untuk ginjalnya ya harus tetap kita berikan gitu. Jadi tidak mengubah bahwa oh ya sekarang sirup dibatasi, betul memang kita sebisa mungkin memang harus dengan puyer. Tetapi kalau memang istilahnya kayak seperti tadi obat anti epilepsi itu tidak ada yang dalam bentuk puyer, tidak bisa dipuyer, dan dia kalau tidak minum itu dia pasti kejang, ya kita pasti memilih yang lebih baik tetap diberikan asal dengan observasi khusus gitu. Dan setahu saya kalau kita di anak-anak ini kan memang ada ya, konsultan ginjal, konsultan jantung gitu ya. Kalau setahu saya memang yang terakhir dari konsultan saraf memang diperbolehkan tetap mengkonsumsi sirup untuk anti epilepsi tersebut dengan catatan diobservasi produksi urinnya gitu. Jadi lebih memperhatikan aja ya, lebih waspada lagi ya dok ya. Iya. Konsultasi dulu dengan dokter yang merawat berarti ya. Betul bisa dikonsultasikan lagi mana dengan dokternya teman-teman yang biasa merawat si teman-teman ini gitu. Terus saya mau tanya nih dok, tanya ya. Orang tua ini seringkali mudah sekali panik ketika anak sakit. Apa dokter ada tips gitu gimana ya biar orang tua nih nggak gampang panik atau minimal bisa lebih mengendalikan paniknya sehingga bisa lebih tenang merawat anaknya? Tipsnya satu, kalau biar nggak panik ya jangan panik gitu ya. Enggak, jadi gini, kalau paniknya muncul terus gitu ya. Ya waspada boleh, cuman memang panik jangan gitu. Jadi apalagi kasus yang terakhir begini ini membuat siapa yang nggak panik gitu. Tapi saya selalu wanti-wanti, jadi ya waspada. Jadi menjaga bagaimana supaya anak ini tidak jatuh ke sakit gitu ya. Anak maupun yang teman-teman ABK tadi sama gitu. Intinya menjaga supaya tidak sakit. Ya apa caranya ya? Asupan nutrisi tadi yang disebutkan oleh Bu Desi ya. Kemudian cairan harus cukup, kemudian untuk teman-teman yang ABK ini mungkin obat-obatan jadi jangan sembarang gitu ya, jadi obat-obatannya memang harus disesuaikan dengan kebutuhannya dia, dengan sesuai dengan resep dokternya yang diberikan gitu. Terus pada saat berkumpul juga jangan lupa fokus ini juga dijaga gitu. Jadi karena kan kalau itu kan kayak batuk, pilek, diare, ya demam itu kan hampir pasti itu infeksi gitu. Nah, kalau infeksi juga hampir pasti menular berarti. Nah, berarti kan pasti ada jam penularannya atau ada waktu penularannya. Nah, itu selama prokesnya bisa mungkin dijaga, cuci tangan, pakai masker, social distancing, ya mungkin insya Allah juga akan bisa kita tekan angka-angka tersebut gitu. Nah, kalau supaya nggak panik ya satu memang tadi gitu. Jadi waspada saja kalau menurut saya kita evaluasi saja apakah memang kayak tadi kita sebutkan tadi ya, panas itu jangan keburu langsung periksa ke dokter gitu. Mungkin dilihat dulu panasnya ini panas apa. Jangan panasnya karena tumbuh gigi. Kalau tumbuh gigi kan juga anaknya juga pasti masih ceria gitu kan, masih aktif gitu. Satu hal sebenarnya kalau yang anak itu, yang anak-anak ya terutama, itu yang tidak bisa kita deny itu. Jadi kalau anaknya sudah lemes, sudah ngelentruk, sudah gak aktif, nah itu hampir pasti anak itu memang sakit gitu. Jadi kalau misalkan panas, anaknya masih main-main, masih loncat-loncat, masih gimana, ya itu justru malah kita bersyukur, oke, tubuhnya mungkin masih bisa mengkompensasi gitu.
ya nanti kita bantu sambil observasi artinya gitu. Bukan berarti terus oh ya udah dibiarin aja, jangan, ya tetap observasi suhunya. Oh kok tambah tinggi ya ini mungkin kapan dia masuk obat. Nanti misalkan sudah beberapa kali minum obat, nah kapan saya harus memutuskan ke dokter. Nah, seperti itu. Jadi ya waspada sih, jangan panik gitu. Waspada dan perlu punya action plan yang lebih jelas ya. Iya rasanya kan juga ya orang tua daripada teman-teman ABK ini kan pasti sudah luar biasa, jadi sudah memahami. Maksudnya kan sudah tahu ya Mbak ya ini kalau begini nih gimana, ini harus ini gimana, kan sudah itunya sudah pakemnya sudah ada. Nah, cuman pada kondisi terkhusus misalkan tadi demam itu apa yang harus dilakukan, misalkan batuk pilek itu apakah juga harus segera konsumsi obat batuk gitu ya. Jadi kan sudah diberikan untuk beberapa tipsnya saja gitu, kapan batuknya itu menjadi kawan, kapan menjadi kawan begitu. Nah, kapan batuknya menjadi bukan batuk biasa ya dok? Begitu ya, iya. Kadang-kadang nih dok, sebenarnya orang tua yang punya ABK ini justru lebih panik lagi dok. Oh gitu ya? Jadi harus lebih hati-hati gitu. Oh, oke. Lebih hati dok. Terima kasih Dokter Reza. Kita coba lihat dahulu ya pertanyaan-pertanyaan serta yang masuk di kolom chat. Aku sempat lihat kayaknya ada deh. Ada tuh kan. Saya bacakan yang pertama dulu ya dari Daumi, Ibu Daumi ya, ini Daumi Rahmatika. Ini selamat malam dokter, anak saya autis 23 tahun, suka sekali makan kacang-kacangan dan kuaci. Kadang sampai bengkak, apa itu tanda asam urat? Iya. Kalau dari umurnya sebenarnya sudah bukan pasiennya dokter Isa, 23 tahun ya. Ya, coba membayangkan dulu saya, soalnya masalahnya untuk orang dewasa terus terang dokter Isa ini sudah nggak bisa ngobatin kalau orang dewasa. Jadi gini, kalau kacang-kacangan ya memang kita harus bahwa kacang-kacangan itu memang ya bisa memicu untuk tingginya asam urat. Ini bengkaknya yang mana dulu ini Ibu, siapa tadi Ibu Desi ya? Ya di sebelah mana? Ibu Domi bengkaknya di sebelah mana gitu. Kalau hiperurisemi atau asam urat yang terlalu tinggi memang bengkaknya tuh di tempat-tempat khusus gitu. Biasanya sih di persendian gitu. Nah ini kalau mau memang memastikan ya rasanya harus dievaluasi dengan laboratorium gitu ya. Pastikan kadar asam uratnya pada putra putri ibu itu bagaimana, apakah sudah termasuk kadar tinggi atau rendah, karena kaitannya kalau asam uratnya tinggi juga memang kita harus mencari penyebabnya apa gitu. Kalau memang dia tidak ada apa-apa mungkin dari makanan saja yang menyebabkan, tapi kalau pada pasien-pasien saya kan yang dengan gangguan dari fungsi ginjalnya itu rata-rata asam uratnya memang tinggi sekali, karena memang ginjal salah satunya fungsinya adalah untuk menyeimbangkan asam-asam dan mineral dan elektrolit dan berbagai macam yang ada di dalam darah itu dibikin seimbang oleh ginjal. Karena kan ginjalnya nggak berfungsi, maka itunya jadi juga tidak imbang gitu. Jadi kalau pada putra atau putrinya Bu Domi tadi harus diperhatikan, kalau memang dia memang tidak ada indikasi kelainan yang lain, ya mungkin intake-nya saja yang harus diawasi gitu, makanannya saja mungkin dicari. Saya selalu biasanya pesan pasien-pasien saya suruh browsing sendiri. Coba kamu browsing diet rendah purin gitu. Jadi untuk yang asam uratnya tinggi, apa yang boleh makan, apa yang nggak boleh dimakan. Tapi kalau kacang-kacangan, setuju memang salah satu penyumbang membuat uric acidnya bisa menumpuk gitu. Mbak Nanda. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Ibu Daumi. Nah ini ada satu lagi, ini dari Bu Desi. Bu Desi tanya ini dok, untuk kejang itu ada positioning khusus untuk anak, misalnya kepala atau badannya dimiringkan. Posisi khusus ya. Ketika berarti pada saat dia kejang ya, yang paling ditakutkan biasanya memang kalau dia
muntah, jadi kejang terus muntah, itu kita takutkan di aspirasi. Takutnya, jadi kalau aspirasi itu maksudnya adalah muntah itu keluar dari lambung sampai ke antara faring dan esofagus, nah kemudian dia masuk ke saluran nafas, nah itu yang berbahaya. Nah, cara kita untuk menghindari salah satunya adalah memang kepalanya diposisikan miring begini. Tapi itu hanya kalau muntah saja. Kalau hanya kejang, biasanya kita menjaga supaya jalan nafasnya terbuka gitu. Memang agak sulit sih kalau orang tua ya. Jadi memang posisinya kalau bisa memang dia di sini agak hiperekstensi, jadi agak ndangak sedikit gitu. Tapi dipastikan lidahnya juga jangan sampai turun ke belakang. Nah, itu kalau dibuka, oksigennya, jalan nafasnya dipastikan tetap terbuka. Gitu. Kalau posisi badan harus miring, rasanya enggak ada sih. Gitu. Karena dia posisinya kejang pasti goyang ya, juga agak susah kita mau memiringkan anaknya. Gitu. Yang penting pokoknya jalan nafas terbuka. Nah, kalau dia ada muntah, baru kita posisikan kepalanya miring. Jadi supaya faringnya dari esofagus, jadi muntahannya itu nggak masuk ke jalan nafas gitu, Pak Nanda. Ya, baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Apakah peserta malam ini masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin mau bertanya langsung? Boleh. Kalau saya boleh tambahin sedikit ya, kan saya cukup. Jadi concern soal obat sirup itu. Jadi saya beberapa minggu ini saya tuh mengikuti terus presentasinya Farmasi UGM, ya. Terus juga yang dari Sarjito. Jadi yang dirawat di Sarjito itu ternyata tidak ada yang mengkonsumsi obat sirup yang dimaksud. Jadi penyebabnya tuh beraneka ragam gitu kan. Jadi bukan obat sirup itu. Kemudian yang dari farmasi juga mengatakan ya kalau kita bisa baca juga tuh toksikologinya si etilen glikol ini ya. Jadi etilen glikol ini kan sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu adalah metabolitnya. Kalau dia sudah menjadi oksalat itu menyumbat ginjal, dan itu baru bikin kasus kan. Nah, itu tuh perubahannya kan cepat itu ya. Waktu paruhnya itu 4-6 jam. Jadi kalau anaknya sudah ketahuan gagal ginjal, berarti etilen glikolnya sudah nggak ada kan. Nah, itu kalau kemudian dikasih obat yang pemerintah lagi senang-senang bagi gratis, omeprazol itu kan sebenarnya sudah nggak cocok kan dok. Lalu sudah kasep itu kan. Itu kan harusnya dia memblokir etilen glikol di awal gitu kan. Kalau sudah jadi oksalat ya percuma kan. Ya, jadi Desi, ini memang isunya sensitif ya. Jadi kalau kami kalau saya dari bagian ginjal, jadi memang yang perlu diketahui bagi para orang awam ya, itu bahwa saya tuh menghadapi kasus acute kidney injury gitu, jadi gangguan ginjal akut itu bukan sekarang, itu dari dulu. Saya hampir 2 hari sekali itu punya pasien yang harus saya cuci darah secara langsung gitu. Dan memang penyebabnya banyak gitu. Nah, memang mulai Agustus terus terang kita di Dr. Sutomo pengalaman memang ada agak sedikit kenaikan gitu jumlah pasiennya. Dan memang makanya kita menyebutnya di UKK itu kita menyebutkan namanya atypical progresif gitu. Jadi memang bentuknya dia sangat progresif sekali. Tetapi masalah etiologi itu ya saya juga belum berani bilang apa-apa, cuman memang ya berbagai dugaan, berbagai asumsi itu memang bisa saja sih disebutkan gitu ya Bu Desi. Saya juga rasanya terus terang kalau yang di Surabaya itu yang di Sutomo memang kita juga belum sampai saat ini belum ada yang terbukti memang karena ada yang memang tidak mengkonsumsi, ada yang mengkonsumsi tapi bukan jenis-jenis tertentu, tapi ada juga yang tidak ditemukan kadar-kadarnya. Jadi memang untuk tata laksana kita masih sesuai dengan tata laksana acute kidney injury yang biasanya gitu. Dan kebetulan pasien-pasien saya yang ada itu memang sudah kita temukan etiologinya, penyebabnya gitu. Dan ya alhamdulillah memang sampai sekarang tata laksana yang masih kita berikan di tata laksana yang tanda kutip generik yang sudah saya
biasa lakukan dari dulu-dulu gitu. Jadi kalau yang tentang obat-obat saya belum bisa berkomentar gitu. Iya, itu kira-kira apakah peningkatan kasusnya itu ada indikasi infeksi bakteri atau virus, Dok? Sepertinya arahnya memang infeksi. Sepertinya. Iya, saya juga curiga itu Leptospira. Karena Jakarta kan tinggi sekali kasusnya. Dan itu memang musim banjir, tikus banyaknya luar biasa dan itu masuk ke rumah-rumah penduduk itu. Iya. Kalau Leptospira kebetulan 3 kasus yang saya tangani bulan lalu negatif. Dan ya sepanjang saya ini ya saya di dunia ginjal anak itu saya memang baru punya 1 Bu Desi, itu pasien kasus waktu itu memang itu tahun berapa, tahun 2017 atau 2018. Jadi memang gangguan ginjal akut, tapi gejalanya khas sekali memang karena dia Leptospira. Jadi begitu saya periksakan memang positif. Nah, pasien-pasien kami ini nggak ada gejalanya Leptospira gitu. Iya ya. Jadi infeksi kita dapat dari gambaran laboratoriumnya memang sepertinya infeksi. Cuman apa ya memang yang tidak khas ini. Gitu memang. Iya ya. COVID-nya juga negatif. COVID-nya negatif PCR-nya. Saya tuh agak khawatir, kemarin kan wabah itu kan penyemprotan desinfektan tuh gila-gilaan tuh. Apakah mungkin bakteri dan virus yang tadinya tidak ganas, dia bermutasi menjadi ganas karena ya itu dosisnya nggak karu-karuan tuh desinfektannya kan. Bukan harusnya kan tertakar dan termonitor gitu kan. Kemarin kan saking paniknya asal semprot aja itu kan. Ya, kurang tahu saya kalau itu. Harusnya orang mikrobiologi lingkungan ikut dilibatkan ya. Untuk pembahasan kasus gagal ginjal akut yang saat ini sedang ramai memang masih belum jelas pasti penyebabnya ya Dok ya. Iya. Mungkin memang semua masih menunggu. Iya. Ya, masih banyak penelusuran ya dan investigasinya. Ya, penelitian terus berjalan Bu Nanda. Jadi Bu Nanda jadi dari sendiri, dari yang BPOM gitu. Jadi biar gaduh gitu ya, nyambung gitu yang ceritanya ini dengan ini bisa bareng gitu. Doanya saja biar segera ketemu konklusif gitu ya. Iya. Tapi apapun itu kalau memang penyebabnya infeksi kan yang bisa kita lakukan adalah mencegah infeksinya itu dengan gizi yang baik, hygiene yang baik kan? Iya. Itu mesti menjadi message saya akhir-akhir ini kalau saya bicara di mana-mana. Jadi kalau saya ditanya gimana cara mencegah supaya tidak terjadi gangguan ginjal akut, ya nggak ada rasanya ya. Semua kembali ke pencegahan kesehatan, menjaga kesehatan secara umum gitu ya. Karena ya seperti tadi, asupan nutrisi, cairan, higienis, prokes gitu ya, obat-obatannya harus hati-hati. Nah, begitu saja sih. Gitu. Iya betul. Dan secara umum ya upaya pencegahan kita nggak gampang sakit ya Dok. Mungkin nggak anak-anak doang, tapi kayaknya orang dewasa juga kurang lebih sakit gitu ya. Iya banget sekarang namanya ISPA luar biasa nih. PHBS ya. Baik, ini sepertinya sudah tidak yang bertanya lagi dan waktunya juga sudah jam 8, ternyata sudah lewat waktunya. Sudah tiba di penghujung acara. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami memohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri acara, saya izin menginformasikan jadwal webinar selanjutnya. Bisa kita lihat bersama-sama ada di layar. Selanjutnya akan ada tanggal 3 November. Sama waktunya masih jam 7 sampai sekitar jam 8 dengan tema teknik stimulasi pembelajaran untuk menunjang pendidikan anak dengan narasumber Ika Yadin, founder dan director of Leap English and Digital Class. Terus ada lagi hari Sabtu tanggal 5 November
Tanggal 5 November 2022 ini waktunya lebih sore, jam 3:30 sampai jam 5 kurang. Temanya peran orang tua dalam mendorong anak merencanakan masa depan, dengan narasumbernya Lina dan Valida Nadira. Lalu yang terakhir di sini ada Senin tanggal 7 November jam 7 sampai jam 8 lagi seperti hari ini, dengan tema pentingnya food diary untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, dengan narasumbernya Ibu Ellen Emalia Sarjana Gizi, seorang ahli gizi, founder Sabiru Indonesia. Iya. Sampai ketemu di webinar Akademi Ability selanjutnya. Saya Nanda, selaku moderator, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok, terima kasih Mbak Desi, Mbak Nanda. Terima kasih Dr. Salitri, dengan senang hati. Terima kasih. Harap. Sampai